Hai semua, kembali lagi di channel Madrasah Coding. Ini adalah playlist pembuatan portofolio video keempat, yaitu membuat bagian galeri dan kontak. Pada video part 3 kemarin kita sudah membuat tentang about me dan skill. Nah, sekarang di video keempat ini kita akan membuat portofolio dan kontak. Di sini nanti portofolionya akan saya ubah jadi galeri. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke codingan. Oke, saya sudah membuka text editor saya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan ini adalah code yang sudah saya buat di video-video kemarin. Oke, sebelum saya membuat galeri dan kontak, saya akan mengubah sedikit untuk bagian padding di about dan skillnya. Nah, di sini saya akan ubah sedikit. Di sini saya kasih 20 px dan 40 px. Lalu di skillnya juga sama. Nah, ini di sini saya tambah 20 px. Save. Lalu kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, paddingnya agak sedikit melebar. Maksud saya menyempit. Tadi dia begitu yang awal paddingnya lebar sekali, jadi tulisannya agak kelihatan mepet. Nah, ini juga sudah melebar. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya akan buat bagian galerinya dulu. Di sini untuk portofolionya saya ganti jadi galeri. Lalu untuk ID-nya langsung saya kasih saja galeri. Ini juga ID-nya. Lalu kontaknya juga saya akan kasih langsung kontak. Ini juga kontak. Save. Lalu saya akan buat session baru untuk galeri terlebih dahulu. Buat session skill. Saya buat lagi session. Saya beri kelas galeri. Lalu ID-nya galeri. Lalu di sini saya akan bikin div baru dengan nama kelasnya galeri container. Lalu saya buat H2 untuk judulnya, yaitu galeri. Kelasnya saya kasih kelasnya sama, yaitu kelas section title, agar sama dengan skill dan about. Lalu saya akan bikin div baru lagi untuk memuat item-item di dalamnya nanti. Nah, di dalam kelas ini saya akan membuat item-item yang nanti akan diisi dengan foto-foto project dan penjelasan project tersebut. Oke, sebelumnya di sini saya siapkan gambar. Nanti akan jadi gambar project. Dalam folder gambar, teman-teman bisa mengisi atau mengcopy gambar dalam folder gambar. Buat dulu foldernya lalu masukkan gambar. Sini kelas ini saya beri nama galeri grid karena nanti saya akan menggunakan grid untuk responsif. Lalu di sini saya masukkan kelas galeri item. Lalu dalam galeri item saya akan membuat suatu gambar, tag gambar yang isinya gambar 1 dot jpg, alt-nya gambar 1. Teman-teman bisa sesuaikan dengan gambar teman-teman. Saya menggunakan gambar sembarang. Mungkin teman-teman kalau membuatnya mungkin menggunakan gambar-gambar project yang teman-teman sudah bikin. Mungkin company profile, e-commerce. Nah, gambar-gambar project tersebut dimasukkan di sini agar nanti klien bisa lihat project-project apa yang teman-teman sudah bikin. Oke, setelah gambar di bawah sini
saya bikin div baru lagi untuk nanti penjelasan tentang projectnya atau gambarnya. Galeri konten, lalu saya pakai H3 di sini biar tidak terlalu besar. Mungkin untuk gambar pertama ini saya beri nama project 1. Teman-teman bisa memberi nama sesuai nama projectnya. Di sini sebagai contoh saya membuat project 1. Lalu untuk penjelasan kontennya saya pakai paragraf. Di sini saya pakai saja lorem agar tidak terlalu banyak. Mungkin saya pakai seperti begitu. Lihat dulu hasilnya. Nah, gambarnya sudah muncul. Gambar khusus sekali karena belum kita style. Nah, paragrafnya sudah muncul. Saya akan tambah beberapa gambar lagi. Untuk itemnya langsung saya copy saja nih karena semua sama. Ini untuk gambar 2, project 2. Ini 4. Save, lihat hasilnya. Oke, di sini sudah ada 3. Sudah ada 6 project. Sekarang kita akan style. Di bawah bagian skill. Nah, di sini saya akan buat style untuk galeri. Untuk kelas galeri, saya kasih padding, saya samakan ke yang lain. 100 pixel, 20 pixel, dan 40 pixel. Lalu backgroundnya saya kasih agak gelap. Oke. Lalu untuk kontainernya kan sekalian langsung style container. Untuk max width-nya atau maksimal lebarnya saya kasih 1200 pixel. Lalu marginnya saya kasih auto. Save, lihat hasilnya. Nah, dia sudah bergerak sesuai style. Mungkin nanti kita perbaiki. Oke, sekarang style bagian gridnya. Galeri grid. Pertama yang pastinya displaynya kasih grid. Ini wajib kalau mau menggunakan grid, displaynya harus kasih grid. Lalu untuk lebarnya saya kasih lebar jaraknya saya kasih 20 pixel. Lalu untuk galeri itemnya, untuk backgroundnya ini warnanya sudah saya siapkan, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing. Lalu border radiusnya kasih 15 pixel. Overflow, hidden atau hide, jika ada yang melewati parentnya dia akan hilang. Lalu saya kasih transitionnya agar ketika disorot dia akan ada transisinya. Oke, lalu karena saya sudah kasih transisi di sini saya akan tambahkan hovernya, transformnya. Dia bergerak ke sumbu Y yaitu minus 8 pixel. Lalu saya mau kasih bayangan pixel 30 pixel. Untuk gambarnya RGB. Untuk pewarnaannya saya pakai RGB di box shadownya 00, agak warna hitam. Lalu dia punya opacity-nya saya kasih 3. Save, kita lihat hasilnya dulu.
Oke, dia sudah melengkung, sisanya saya mau. Ini dia belum kelihatan karena gambarnya masih aneh. Galeri hitam untuk MG-nya. Mungkin saya kasih lebarnya 100%. Saya kasih aspek rasionya. Objek fitnya saya kasih cover agar gambarnya di tengah. Lalu displaynya saya kasih block dan sisinya saya kasih 4 detik, 0,4 detik maksudnya saya. Lihat hasilnya. Ya, gambarnya sudah mengecil sesuai dengan aspek ratio yang saya kasih, yaitu 1/1. Oke, mungkin saya kasih untuk kontennya. Paddingnya saya kasih 20 pixel. Di sini saya ada kelupaan yaitu untuk hover gambarnya. Saya copy saja yang ini. Ketika dia disorot, saya mau scale-nya berubah. Nah, di sini scale-nya saya kasih 1,505. Saya di bagian kontennya untuk H3-nya saya akan langsung style di sini. Saya kasih color-nya, lalu font-nya saya kasih 1,2 rem, lalu margin-nya saya kasih 10 pixel. Kayak gini, dan yang terakhir untuk paragrafnya. Sekalian saya langsung color-nya saya ubah warnanya sedikit. Lalu line height-nya saya kasih 1,7, dan yang terakhir font-nya saya kasih 0, berapa ya? Kasih 45 rem. Oke, kita save, lihat hasilnya. Oke, hasilnya sudah mulai terlihat bagus. Nah, saya sorot, dia akan mungkin teman bisa jadikan ini sebagai link. Jadi ketika gambarnya diklik, mungkin akan berpindah ke GitHub-nya teman-teman masing-masing sesuai dengan project-nya. Misalnya di sini project 1. Nah, dan ada codingannya di GitHub. Teman-teman bisa hubungkan menggunakan tag A. Mungkin nanti di video berikutnya nanti saya akan membuat hal demikian. Oke, lanjut. Mungkin untuk galerinya cukup di situ. Responsifnya mungkin sebentar. Saya akan bikin kontaknya dulu. Oke, di sini saya akan tambahkan session baru. Untuk kelasnya saya kasih kelas kontak, lalu ID-nya kontak. Seperti biasa saya bikin div kontainernya. Di dalamnya saya punya H2 sebagai judul. Ini kelasnya saya samakan yaitu section title agar seragam semua. Saya kasih kontaknya. Oke, lalu saya akan buat paragraf. Kasih kelas konten, mungkin teks lah. Lalu saya butuhkan lorem untuk mengisi. Di sini saya batasi saja mungkin 3 paragraf, 3 baris maksud saya. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, kontaknya sudah muncul. Lanjut. Di bagian bawah paragraf mungkin saya akan menggunakan form. Actionnya kosong dulu. Saya kasih kelas contact form. Lalu saya butuh input. Tipenya teks. Mungkin saya kasih placeholdernya.
nama lengkap, lalu saya kasih wajib diisi. Di bawahnya lagi saya mungkin butuh mail. Jadi kalau ada yang kontak saya, otomatis harus masukkan mail. Lainnya saya kosongkan saya dulu, karena saya tidak butuh sekarang. ID-nya juga tidak. Mungkin nanti kalau sudah saya jalankan, mungkin kayak terhubung ke PHP atau mungkin terhubung ke email saya, mungkin saya akan jalankan ini. Saya akan gunakan name untuk mengirim data. Untuk saat ini belum, karena di sini kita fokus di desainnya. Jadi saya tidak menggunakan name dulu. Saya butuhkan password, mail, lalu keluar. Keluar ini dia berfungsi untuk ketika ada yang submit tapi belum mengisi data-data dalam kolom-kolom input ini, otomatis tidak akan tersubmit atau tidak akan jalan. Harus wajib isi. Mungkin yang ketiga saya butuh, mungkin sini saya tekan subject. Teman-teman bisa tambahkan sesuai kebutuhan yang teman-teman mau. Dan terakhir mungkin saya perlu saya hapus dulu yang ini. Mungkin saya kasih lebarnya 6, lebar awalnya 6 dan posisinya placeholder untuk keterangan ini standar. Saya butuh button. Sini tipenya saya kasih submit. Lalu saya lihat hasilnya dulu. Oke, kontak sudah muncul semua sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa tambahkan sesuai kebutuhan yang teman-teman mau. Saya akan langsung style kontak ini. Ke di bawah konten saya akan kasih pembatas untuk kontaknya. Kelas kontak saya akan panggil. Headingnya saya samakan sama yang lainnya. Lalu kontainernya untuk maksudnya dikasih 800 pixel. Marginnya saya kasih auto. Lalu untuk kontak teksnya saya kasih ke tengah. Saya kasih warna. Ini warnanya sudah saya siapkan. Teman-teman bisa kasih warna sesuai kemauan teman-teman masing-masing. Mungkin buttonnya saya kasih 35 pixel. Lalu jarak antara teksnya 1,8. Dan yang terakhir saya akan style formnya. Yang untuk actionnya saya hapus saya dulu karena saya tidak butuhkan. Mungkin nanti kita butuhkan kalau sudah membuat form ini berjalan terhubung di email untuk mengirim data atau PHP. Baik, selanjut kontak form. Displaynya grid, lalu gapnya jaraknya saya kasih 20 pixel. Save, kita lihat hasilnya. Oke, sudah lumayan bagus, sudah kelihatan bagus. Mungkin saya akan style untuk inputnya. Kontak form input kalian dengan teks areanya. Widthnya saya kasih 100% karena mengikuti barangnya, mengikuti induknya. Paddingnya saya kasih 14 pixel saya langsung. Tentu saya sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk backgroundnya si warna agak sedikit terang. Lalu colornya kasih putih. Bordernya 2 pixel, solid, transparan. Lalu border radiusnya kasih 12 pixel. Outline-nya saya hilangkan. Ukurannya saya kasih 16 pixel. Positionnya kasih 0,3. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah lumayan bagus. Itu galerinya. Oke. Oke, saya tambahkan dia ketika aktif
Mungkin ini saya akan copy saja. Oke, dia fokus. Juga ketika fokus, saya mau border colornya saya ubah lebih terang. Teman-teman bisa sesuaikan dengan warna yang teman-teman mau. Di sini saya pakai warna yang sudah saya siapkan. Lalu untuk teks areanya, contact home, teks area. Di sini saya reset dia. Saya kasih non save, lihat hasilnya. Oke, sudah mantap sesuai yang saya mau. Di sini mungkin jaraknya dekat sekali. Saya akan ubah sedikit. Oh, di sini ada kesalahan nama tas. Harusnya di sini bukan konten tapi kontak. Nah, seperti begini hasilnya. Dan yang terakhir di kontaknya mungkin bagian buttonnya saya akan style. Di sini saya tambahkan plus kontak button. Pilihnya langsung saja 18 pixel. Bordernya kasih non, hilangkan. Lalu backgroundnya terus samakan warnanya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan teman-teman punya kebutuhan. Colornya, color teksnya, tulisan kitnya saya kasih white agar berwarna putih. Dan radiusnya 12 pixel. Kursornya saya kasih pointer. Font weight-nya saya kasih bold agar dia bold. Position-nya 0,3 sekian. Apalagi mungkin saya kasih cover kontak button cover dan form saya kasih -3 agar dia ada animasinya. Save, lihat hasilnya. Nah, dia bergerak. Oke, mungkin untuk kontak saya rasa sudah bagus, cukup. Teman-teman bisa tambahkan sesuai yang teman-teman mau atau kebutuhan portofolionya teman-teman. Galeri. Kontak. Oke. Lalu mungkin saya akan atur untuk responsifnya. Saya akan mulai dari responsif tablet. Oke, ini gambarnya besar sekali. Mungkin saya akan jadikan dia dua bagian, dua gambar supaya tidak besar seperti begini. Nah, saya akan mulai dari galeri untuk responsifnya. Oke, di bagian sini saya kasih batas yaitu ini untuk galeri. Di bawahnya langsung saya style dari gridnya. Dari grid dia akan bagi ketika dia di tablet dia akan menjadi dua gambar. 2,1 bar. Oke, coba lihat hasilnya. Nah, sudah lumayan bagus. Ketika dia layar tablet dia akan menjadi dua. Kalau HP mungkin dia akan jadi satu. Oke, di sini saya akan ubah sedikit agar lebih bagus lagi. Oke, untuk galeri RAM-nya saya kasih seragam border radiusnya
20 pixel, lalu galeri kontennya kasih paddingnya 25 pixel, galeri konten H3 saya ubah ukurannya jadi 1,7 rem. Yang terakhir langsung saya ubah saja galeri konten untuk paragrafnya, saya ubah ukurannya jadi 1,15 rem. Lalu mungkin jarak antar tulisannya, line height-nya saya kasih 1,8. Ya, lihat hasilnya. Oke, tampilannya sangat bagus. Tulisannya sangat kecil. Ini ada typo di sini, pantas. Save. Menurut saya sudah lumayan bagus untuk tampilan tablet. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk kontaknya lagi, mungkin yang saya ubah ini bagian inputnya saja. Yang ini untuk form, untuk text area, font size-nya saya kasih 18 pixel. Mungkin saya tambahkan sedikit bagian kontak teksnya, ubah sedikit, saya kasih perbesar tulisannya. Saya lihat hasilnya. Nah, seperti begini. Mungkin yang terakhir saya kasih kontak form untuk buttonnya, saya perbesar sedikit. Mungkin saya kasih 2 rem. Lihat hasilnya. Terlalu besar. 1,5. Oke, saya rasa cukup. 1,5 teman-teman bisa sesuaikan saja dengan yang teman-teman mau. Intinya saya kasih tahu lokasi-lokasinya di mana harus diubah untuk mengubah bagian-bagian tertentu. Sisa teman-teman ikuti dan sesuaikan saja. Lalu yang terakhir mungkin saya akan buat responsif untuk laptopnya, tampilan besar. Gambarnya terlalu lebar, mungkin saya akan jadikan 3. Di bagian layar laptop, galeri, saya akan ubah paddingnya sedikit renggang. Lalu intinya di sini, yang intinya saya akan ubah kolomnya, saya kasih 3,1 hektar. Lalu gapnya saya kasih 25 pixel. Save. Oke, masih 2, kayaknya ada yang salah. Oke, di sini harusnya galeri grid. Nah, dia sudah 3. Dan bisa sesuaikan saja mau berapa, terserah. Tinggal ditambahkan ininya, angka di sininya untuk ke bagian kolomnya. Untuk bagian galeri kayaknya saya rasa cukup dan tampilannya sudah lumayan bagus. Jadi saya tidak akan ubah tulisan-tulisannya. Kayaknya menurut saya oke semuanya. Besarannya juga sudah oke. Saya akan langsung setel ke bagian kontak.
kontak ini saya kasih paddingnya samakan kayak di atas 150 pixel dan 80 pixel. Kontak teksnya untuk ukurannya saya kasih 1,4 rem. Lalu margin bottom saya kasih 50 pixel. Lalu untuk kontak home-nya di sini mungkin saya akan ubah jaraknya saja biar lebih cepat karena videonya juga sangat panjang. Lalu mungkin kontak inputnya di sini saya copy saja langsung yang ini. Untuk font size-nya saya kasih lebih besar lagi 20 pixel. Lalu paddingnya ubah sedikit jadi 22 pixel. Mungkin saya kasih sedikit border radius 15 pixel. Dan terakhir untuk patternnya saya kasih paddingnya 2 pixel. Ukurannya saya ubah sedikit jadi incer saya kasih berapa ini. Sini saya kasih perbesar sedikit jadi 1,7 frame. Lalu border radiusnya dikasih 15 pixel. Save. Dan kita akan lihat hasilnya. Oke. Sudah mantap, menurut saya sudah mantap. Oke teman-teman, kayaknya menurut saya untuk kontak dan galerinya sudah mantap semua. Responsifnya tablet. Oke, HP. Oke juga. Ya. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup untuk galeri dan kontak. Teman-teman bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing. Mungkin di video part selanjutnya saya akan membuat tentang footer, tambahkan footer, dan mungkin saya akan membuat tombol sosial media. Nah di bawah sini saya akan membuat footer yaitu untuk copyrightnya dan saya akan menambahkan tombol sosial media di bawah sini. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Kita akan lanjut di part selanjutnya yaitu tentang footer dan tombol sosial media. Terima kasih.